Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Berita Jatim. Di sini saya mau ngenalin kawasan Pasuruan tentang wisatanya. Sebelum lanjut ke topik ini, mohon like dan subscribe-nya ya. Gue hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih like dan subscribe-nya. Jangan di skip ya video ini agar kamu tidak ketinggalan berita-berita tentang wisata di Pasuruan ini. Jangan lupa like dan subscribe. Langsung aja ya. Yang pertama Gunung Bromo. Inilah fotonya. Gunung Bromo dari bahasa Sanskerta Brahma, salah seorang dewa utama dalam agama Hindu, atau dalam bahasa Tengger dieja Brahma, adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Yang kedua, Kebun Raya Purwodadi. Ini penampakannya. Kebun Raya Purwodadi adalah sebuah kebun penelitian besar yang terletak di Kecamatan Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Kebun ini merupakan salah satu dari 3 cabang Kebun Raya Indonesia, Kebun Raya Bogor, yang memiliki tugas dan fungsi mengoleksi tumbuhan yang hidup di dataran rendah kering. Kedua cabang lainnya adalah Kebun Raya Cibodas dan Kebun Raya Bali. Kebun Raya Purwodadi merupakan balai konservasi tumbuhan yang bernaung di bawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya. Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang ketiga, Kebun Kurma, bertepatnya di Pandaan, Pasuruan. Tidak perlu terbang jauh ke Timur Tengah hanya untuk memetik kurma. Cukup pergi ke Pasuruan saja, beneran. Baru-baru ini wisata petik kurma Pasuruan muncul sebagai destinasi baru yang sangat menarik. Di sini Anda bisa merasakan sensasi memetik kurma langsung dari pohonnya. Tapi nanti setelah pohon kurma yang ada di kebun kurma Pasuruan ini berbuah. Namun saat ini Anda masih bisa menikmati pemandangan langsung ratusan pohon kurma dari dekat. Di mana lagi Anda bisa melihat kebun kurma setelah di sini? Wisata petik kurma ini bisa menjadi ajang rekreasi yang edukatif bersama buah hati Anda. Kebun kurma solusi seluas 3,7 hektar ini telah ditanam sebanyak 150 pohon kurma dan beberapa di antaranya ada yang sudah berbuah. Pihak pengelola masih akan terus menanami lahan yang masih kosong hingga terisi 400 pohon kurma yang berasal dari berbagai jenis. Menarik sekali bukan?
jika selama ini Anda yang belum pernah melihat pohon kurma secara langsung, cukup datang ke kebun kurma Pasuruan ini saja. Tak perlu jauh-jauh harus ke Arab. Dan keempat, perkebunan Pak Budi. Inilah foto-fotonya. Wisata edukasi perkebunan, pertanian, dan peternakan di Taman Wisata Pak Budi. Wisata edukasi memanfaatkan alam sebagai wahananya. Tak heran jika lokasi wisata edukasi seringkali berada di pedesaan atau kaki gunung. Tentu sangat menyenangkan, mengingat udara yang masih sejuk serta suasana yang tenang. Berada di bawah pengelolaan PT Nirwana Asri. Objek wisata ini menawarkan edukasi dan rekreasi, di antaranya pertanian organik, perkebunan organik, peternakan organik, dan perikanan organik. Dan tentunya objek wisata ini sangat tepat bagi keluarganya, terutama anak-anak. Wisata Nan Asri ini mengajarkan pada generasi muda mengenai proses bahan pangan tercipta, mulai dari bagaimana terbentuknya hingga proses menjadi makanan yang siap saji. Salah satu tujuan supaya generasi muda lebih menghargai makanan yang mereka konsumsi. Itulah berita-berita wisata dari saya. Lain kali kita akan review wisata yang lain. Ya udah, sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya ya.